Nah, ini yang ketentuan tambahan ya. Siswa yang tadi sudah disinggung tadi oleh Pak Dirjen dan juga oleh Pak Kepala Badan. Siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SMPTN 2022 tidak dapat mendaftar di SNBT 2024. Sebenarnya ini sama dengan tahun yang lalu ya. Untuk yang lulus melalui jalur prestasi ya. Seleksi nasional baru prestasi, ini yang undangan ya, yang jalur undangan. Nah, ini yang baru. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 ya, tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini yang baru. Jadi tolong ini kita sama-sama menyampaikan kepada siswa, terutama dalam dia mengisi pilihan di jalur prestasi. Kalau dia hanya ingin masuk di satu prodi A sesuai dengan passionnya, minat bakatnya, ya ambil A itu. Tapi kalau dia ingin coba-coba, biarlah saya coba nanti pilihan kedua. Ternyata lulus dia pilihan kedua. Kemudian tidak diambil. Kalau dulu masih bisa dia ikut mandiri. Kalau sekarang tidak bisa dia ikut mandiri. Kenapa kita lakukan ini? Untuk menekan angka yang mendaftar ulang di SNBP itu bisa meningkat, supaya hak-hak anak-anak kita yang seharusnya masuk, mereka bisa masuk ya. Jadi kan sangat sayang sekali mungkin kawan-kawan media, sudah diterima tidak diambil, padahal banyak yang antri yang memang membutuhkan masuk ke negeri ya, karena biaya murah misalnya. Nah, inilah yang dipikirkan oleh kementerian dan panitia. Nah, jadi ini yang baru ya, ini salah satu yang baru. Artinya kalau ini khusus SNBP ya, yang jalur prestasi, jadi betul-betul dia memikirkan pilihan keduanya. Kalau dia seandainya lulus nanti di sana, kalau tidak diambil dia nggak bisa masuk kemana-mana lagi. Nah, ini ketentuan tambahan yang saya kira ini juga baru yang perlu kita sampaikan. Ini inovasi-inovasi yang dilakukan kementerian ini memang untuk kepentingan anak-anak kita Bapak Ibu ya, dan kepentingan PTN. Jadi saya lihat ini semakin tahun perubahan-perubahan yang dilakukan itu memang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itulah inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan ya, termasuk oleh kementerian. Jadi siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023 dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SMPTN 2022 tidak dapat mendaftar di SNBT 2024. Ini sama tahun-tahun sebelumnya, ini juga sudah diatur seperti ini ya. Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Ini yang baru ya, ini yang baru. Tujuannya tadi sudah saya sampaikan kenapa ini dilakukan ya. Tadi Pak Dirjen juga menyampaikan, Pak Kepala Badan juga. Peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada seleksi jalur mandiri 2024 di PTN manapun. Kalau dia sudah daftar ulang Pak Ibu. Saya contohkan yang sederhana Pak Ibu nih ya. Saya baru buka Fakultas Kedokteran dulu bulan Agustus. Udah diumumkan ini SNBT. Karena izinnya baru keluar, kita buka pada rentang yang diizinkan oleh kementerian. Ternyata yang mendaftar itu 1.400-an lebih ya. Saya terima 50 orang. Ternyata yang 50 orang ini setelah kita telusuri datanya, mereka sudah terdaftar semua di PTN di Indonesia macam-macam. Kan kasihan juga yang sudah mendaftar di Unpad, di Unpad karena nggak dapat kedokteran di Unpad, dia pilihan keduanya mungkin di sosiologi dan sebagainya, akhirnya dia tinggalkan, dia ambil juga kedokteran walaupun ke Padang sana jauh katanya. Jadi ternyata yang masuk 50 orang di Sumbar itu, di Bukit Tinggi Fakultas Kedokteran kami itu hanya 13 orang dari Sumatera Barat, selebihnya paling banyak dari Jawa. Dan mereka semua telah terdaftar di PTN. Tahun 2024 hal ini tidak boleh terjadi lagi. Maka itulah dibuat regulasi ini ya. Supaya harusnya kan di Unpad kosong 1 kursi ini.
Harusnya kan diisi oleh anak-anak yang di bawahnya. Nah, inilah yang kita antisipasi ya.